Ikut jalan-jalan ke Yogyakarta yuk, Dup. Siapa sih yang nggak tahu Yogyakarta? Sebuah kota istimewa yang banyak menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, Dup. Pulang ke kotamu. Tak hanya dikenal sebagai kota belajar yang benar-benar nyaman untuk dihuni, Yogyakarta memiliki budaya dan tempat wisata yang unik, Dup. Itulah yang menjadi daya tarik bagi mereka yang datang berlibur ke sini. Selain tempat wisata yang menarik dan unik, Yogyakarta juga memiliki kuliner yang unik loh. Kuliner-kuliner ini sangat lezat dan sayang buat kita lewatkan. Ada geplak, mie letek, rempelo ayu, dan gudeg. Beberapa makanan saat ini ada yang sudah langka nih, Dup. Bahkan terdengar asing di telinga kita. Salah satunya adalah jadah manten buatan Ibu Ayu dari Suryo Wijayan. Ada yang pernah dengar jadah manten? Jadah manten? Jadah nikah? Oh, ini namanya doang, Dup. Bukan jadah yang nikah. Nah, bahan-bahannya ada beras ketan, daging ayam yang disangrai, dan untuk kulitnya ada tepung, telur, dan air yang dicampur menjadi satu. Ambil beras ketan, kemudian ambil daging cincang, terus kita bentuk segitiga deh. Nah, kenapa jadah? Jadah dipilih karena mempunyai makna, Dup. Karena sifat jadah yang lengket, diharapkan kedua mempelai tetap rukun dan lengket satu sama lain. Setelah itu, kita bungkus dengan kulit yang telah kita bikin tadi. Kita panggang. Lalu diberi areh di atasnya. Jangan lupa ditutup daun pisang dan dijepit dengan 2 bilah bambu yang dikunci. Jadah manten ini kan makanan khas Jogja, khususnya di daerah Keraton ya. Ini sejak zaman dahulu, semenjak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi ini ada filosofinya makanan jadah manten ini. Ini berasal dari beras ketan dibuatnya, kemudian di tanah gitu ya. Nah, ini ada makna bahwa kalau makanan yang berasal dari beras ketan ini ada harapannya bahwa itu karena ketan itu kalau udah di tanah itu lengket gitu, ada maknanya bahwa itu akan membuat perekat ataupun seperti ikatan yang lebih kuat gitu. Jadi kalau jadah manten itu kan bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang akan dipadukan menjadi
manten ataupun perkawinan kalau bahasa Indonesianya. Jadi menyatukan antara manten laki-laki dan perempuan biar lebih erat. Jadah manten yang di dalamnya ada ketan, kemudian dibungkus dengan telur dan diikat. Itu kan dua kaki. Dua kaki ini ibarat dua keluarga tadi yang dipersatukan dalam sebuah perkawinan. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama Bu Ayu yuk. Ibu udah berapa lama sih menggeluti usaha ini, terus mungkin bisa diceritain awal mulanya gimana gitu? Ini kan warisan ya dari ibu dulu, tapi saya mulai nyangani ya sekitar 20 tahunan sampai sekarang. Kenapa kok memilih, kan sekarang makanan banyak yang lain-lain, kenapa membuat jadah manten? Kita cari yang tradisional yang bisa untuk melestarikan makanan kuno. Kalau pemasarannya sendiri, pemasaran jadah manten udah sampai mana aja Bu? Kayak kalangan yang membeli gitu, kayak dari orang biasa sampai apa? Kalau kita ya udah lama dari itu dari awalnya dari pasar-pasar, terus itu sampai ke hotel-hotel itu udah masuk Mbak. Kalau yang membuat jadah manten diminati konsumen sendiri apa Bu? Nggak dari rasanya atau apa? Ya. Mungkin dari rasanya ya, mungkin dari rasanya ciri khas, mungkin lain ya dari, jadi kayaknya sama-sama ketan tapi mungkin rasanya beda ya. Kok menurut Ibu sendiri itu jadah manten itu khusus, makanan khusus untuk hantaran pernikahan atau bisa buat sehari-hari gitu sih? Biasanya. Ya bisa untuk antara nikah juga banyak ya, itu yang kalangan itu kadang sering untuk arisan, untuk keperluan. Nah, ini arisan, kumpul-kumpulan itu banyak Mbak. Udah tahu nggak sih jadah manten itu apa? Coba kita tanya ke orang-orang yuk. Makanan jadah manten. Iya tahu. Yang warna apa? Putih itu bukan? Tahu. Berarti Bu itu dari kota mana ya? Jadah manten dari Jogja. Nggak tahu. Oh. Apa itu seperti apa? Kalau jadah tahu lah jadah. Jadah doang. Ternyata jadah manten juga banyak mengandung gizi loh, Dok. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Jadah manten sendiri itu terbuat dari beras ketan, ya, dan dia diolah dengan maksud supaya pengantin tersebut lengket, langgeng, dan awet, gitu ya. Jadi jadah manten itu memang di falsafahnya dibikin itu untuk seperti itu. Nah, karena komposisi jadah manten sendiri itu terdiri dari ketan dan santan, kemudian ada isiannya berupa bisa jadi berupa daging sapi atau daging ayam, kemudian dia dibalut dengan adonan terigu dan telur, maka secara otomatis di sana kandungan gizi dari jadah manten adalah paling banyak adalah karbohidrat. Baru setelah itu protein dan lemak. Kenapa lemak rendah di sini meskipun di sana ada komposisi telur? Karena proses pembuatannya itu dibakar, jadi tidak ditambahkan minyak sama sekali. Jadi oleh karena itu jadah manten adalah makanan yang kaya sekali sumber karbohidrat dan bisa dimanfaatkan untuk sumber energi atau snack dengan makanan sumber energi yang cukup tinggi.
masyarakat luas dapat menikmati makanan ini. Hanya dengan Rp1.500, seseorang sudah dapat menikmati jadah manten. Namun, karena tergerus oleh perkembangan zaman yang ada, masyarakat saat ini lebih memilih makanan modern yang berasal dari mancanegara. Akibatnya, eksistensi dari jadah manten pun mulai ditinggalkan oleh masyarakat.